Pernahkah Anda merasa hidup berjalan begitu saja, seolah-olah Anda hanya mengikuti arus tanpa arah yang jelas? Pernahkah Anda bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tetapi merasa terjebak oleh realitas yang tampaknya tak berubah? Apapun yang Anda inginkan, kebahagiaan, kesuksesan, cinta, atau kelimpahan, kunci sebenarnya bukan hanya pada apa yang Anda lakukan, melainkan pada bagaimana Anda merasakan. Emosi Anda adalah jembatan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda wujudkan. Buku ini adalah panduan untuk memahami kekuatan tersembunyi dalam diri Anda, emosi, pikiran bawah sadar, keyakinan, dan tindakan nyata, yang semuanya bekerja bersama untuk mengubah realitas Anda. Melalui langkah-langkah praktis, wawasan mendalam, dan cerita inspiratif, Anda akan belajar bahwa realitas bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Saat Anda membuka halaman demi halaman, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda bukanlah kebetulan, melainkan refleksi dari apa yang ada di dalam diri Anda. Dan ketika Anda memahami bagaimana mengelola emosi Anda, menyelaraskan pikiran dan keyakinan, serta melepaskan apa yang menghambat, Anda akan membuka pintu menuju kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Mari mulai perjalanan ini bersama. Dunia yang Anda impikan menunggu Anda untuk menciptakannya. Bab 1. Mengubah realitas. Mengubah realitas bukanlah sekadar konsep abstrak atau sekadar permainan pikiran. Ini adalah kemampuan yang melekat pada setiap manusia untuk melihat, merasakan, dan akhirnya membentuk dunia di sekitarnya sesuai dengan visi dan keinginannya. Bayangkan dunia sebagai kanvas kosong, dan Anda adalah pelukisnya. Realitas Anda saat ini adalah hasil dari pola pikir, emosi, dan keyakinan yang telah Anda pilih, baik secara sadar maupun tidak. Mengubah realitas berarti melampaui batasan yang selama ini Anda anggap sebagai fakta hidup Anda. Ini tentang memahami bahwa apa yang Anda anggap sebagai realitas adalah hasil dari persepsi Anda sendiri, dan persepsi itu bisa diubah. Dengan kata lain, Anda memiliki kuasa untuk menciptakan kehidupan yang berbeda, lebih baik, dan lebih sesuai dengan keinginan terdalam Anda. Proses mengubah realitas dimulai dari dalam diri Anda. Realitas eksternal adalah cerminan dari dunia internal Anda. Pikiran Anda menciptakan emosi, emosi membentuk energi, dan energi ini memengaruhi cara Anda bertindak serta bagaimana dunia merespons Anda. Ini adalah lingkaran yang saling terhubung. Ubah satu elemen, dan Anda dapat mengubah semuanya. Ketika Anda mulai mengubah cara berpikir Anda tentang diri sendiri, tentang hidup, dan tentang apa yang mungkin, Anda mengirimkan gelombang energi baru ke alam semesta. Anda mengundang peluang, orang, dan situasi yang selaras dengan visi baru Anda. Dengan memahami dan mengarahkan pola pikir serta emosi Anda memegang kendali atas roda besar kehidupan ini. Banyak orang hidup dengan perasaan tidak puas, seolah-olah mereka hanyut dalam arus kehidupan tanpa kendali. Mengubah realitas adalah jalan keluar dari pola itu. Ini memberi Anda kesempatan untuk berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi pencipta nasib Anda sendiri. Lebih dari itu, memahami bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah realitas membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Anda tidak lagi tergantung pada dunia luar untuk merasa bahagia, damai, atau sukses. Anda belajar bahwa semua itu sudah ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan dan diwujudkan. Pikirkan seseorang yang awalnya hidup dalam kemiskinan, tetapi akhirnya mencapai kesuksesan besar. Apa yang membedakannya dari orang lain? Apakah hanya keberuntungan? Tidak. Mereka memiliki visi, keyakinan, dan emosi yang selaras dengan impian mereka. Mereka memilih untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan. Dengan setiap langkah kecil, mereka mengubah realitas mereka, sedikit demi sedikit. Atau bayangkan, seseorang yang berhasil pulih dari penyakit berat setelah memutuskan untuk percaya pada kesembuhan dan menjalani hidup dengan lebih penuh syukur. Energi positif yang mereka hasilkan membawa mereka pada kondisi kesehatan yang lebih baik, bahkan ketika situasi awalnya tampak mustahil. Langkah pertama dalam mengubah realitas adalah menyadari bahwa Anda adalah penciptanya. Akui bahwa pikiran, emosi, dan keyakinan Anda selama ini membentuk apa yang Anda alami.
Dari sana, mulailah mengubah pola lama yang tidak lagi mendukung Anda. Berikut, cara memulai mengubah realitas Anda. 1. Kenali pola pikir Anda. Apa yang sering Anda pikirkan tentang diri sendiri? Tentang hidup? Tentang apa yang mungkin? Catat pola-pola negatif yang muncul. 2. Ubah cara pandang Anda. Mulailah melihat tantangan sebagai peluang. Latih diri Anda untuk mencari hal-hal positif, bahkan dalam situasi sulit. 3. Kelola emosi Anda. Perhatikan bagaimana Anda merespons setiap pengalaman. Alihkan fokus dari rasa takut, marah, atau kecewa menjadi rasa syukur, harapan, dan keberanian. 4. Bayangkan realitas baru Anda. Visualisasikan dengan detail kehidupan yang Anda inginkan. Rasakan seolah-olah Anda sudah mencapainya. 5. Ambil tindakan kecil. Mulailah dengan langkah kecil yang mendekatkan Anda pada visi tersebut. Mengubah realitas Anda bukanlah proses instan, tetapi setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang Anda impikan. Dan saat Anda mulai melihat perubahan kecil terjadi, Anda akan semakin yakin bahwa Anda memang memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia Anda sendiri. Dunia yang penuh dengan kemungkinan, keajaiban, dan harapan. Bab 2. Kekuatan emosi. Emosi adalah bahasa jiwa. Mereka adalah energi yang bergerak melalui tubuh Anda, memberi warna pada pengalaman hidup. Ketika Anda merasa bahagia, sedih, marah, atau bersemangat, emosi ini adalah sinyal yang menunjukkan apa yang sedang Anda fokuskan dan bagaimana Anda memandang dunia. Emosi bukanlah kelemahan. Mereka adalah kekuatan yang sering kita abaikan atau salah pahami. Emosi memiliki kedalaman yang luar biasa. Di balik setiap air mata ada cerita, dan di balik setiap tawa ada harapan. Ketika Anda mulai melihat emosi bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai alat yang dapat membimbing Anda akan menyadari betapa pentingnya mereka dalam menciptakan realitas Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perasaan Anda memengaruhi hari Anda? Ketika Anda merasa marah atau cemas, segalanya tampak lebih sulit. Namun, ketika Anda merasa bahagia dan penuh semangat, tantangan terbesar pun terasa lebih ringan. Itu bukan kebetulan. Emosi Anda memancarkan energi yang memengaruhi tindakan Anda dan cara dunia merespons Anda. Emosi adalah magnet. Mereka menarik situasi, orang, dan pengalaman yang selaras dengan getarannya. Ketika Anda merasa penuh syukur, Anda menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Sebaliknya, ketika Anda terjebak dalam kemarahan atau ketakutan, Anda cenderung mengalami lebih banyak hal yang memperkuat emosi tersebut. Bayangkan emosi Anda sebagai gelombang di lautan. Jika Anda mengarahkan energi Anda ke arah yang positif, Anda menciptakan gelombang yang membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Jika Anda membiarkan diri Anda terjebak dalam emosi negatif, Anda hanya akan melawan arus. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikannya. Sebaliknya, itu adalah tentang memahami dan mengarahkan mereka ke arah yang mendukung tujuan Anda. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengubah emosi Anda. 1. Sadari emosi Anda. Luangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mengenali apa yang Anda rasakan. Jangan menilai atau menolak emosi tersebut, hanya akui keberadaannya. 2. Terima emosi dengan ikhlas. Setiap emosi memiliki pesan. Alih-alih melawan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin emosi ini ajarkan kepada saya? 3. Alihkan fokus Anda. Jika Anda terjebak dalam emosi negatif, carilah hal-hal kecil yang bisa membuat Anda merasa lebih baik. Ini bisa berupa mendengarkan musik favorit, berjalan-jalan di alam, atau mengingat momen-momen bahagia. 4. Gunakan nafas Anda. Pernafasan adalah alat yang kuat untuk mengatur emosi. Ketika Anda merasa cemas atau marah, tarik napas dalam-dalam dan perlahan, lalu lepaskan. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai rileks. 5. Latih diri Anda untuk bersyukur. Rasa syukur adalah pengalih emosi negatif yang paling efektif. Fokuskan perhatian pada hal-hal yang Anda miliki dan nikmati saat ini. Emosi positif seperti cinta, rasa syukur, antusiasme, dan kebahagiaan adalah bahan bakar bagi jiwa Anda. Mereka meningkatkan frekuensi energi Anda, membuat Anda lebih selaras dengan apa yang Anda inginkan.
Ketika Anda merasa positif, Anda memancarkan getaran yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda. Namun, emosi positif bukan hanya tentang merasa baik. Mereka adalah pendorong tindakan. Ketika Anda merasa bersemangat, Anda lebih cenderung mengambil langkah-langkah berani menuju impian Anda. Ketika Anda merasa damai, Anda membuat keputusan dengan kejernihan dan kebijaksanaan. Berikut, cara menggunakan hukum ketertarikan. 1. Jelas tentang apa yang Anda inginkan. Anda tidak dapat menarik sesuatu yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Luangkan waktu untuk menentukan apa yang benar-benar Anda inginkan. Jangan hanya fokus pada hal-hal material. Pikirkan juga tentang perasaan, pengalaman, dan hubungan yang Anda inginkan. 2. Fokus pada emosi yang diinginkan. Jangan hanya memikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga rasakan. Bagaimana perasaan Anda jika tujuan itu tercapai? Rasakan kebahagiaan, kegembiraan, atau kedamaian itu sekarang. Emosi adalah kunci tersembunyi yang dapat membuka pintu menuju kehidupan yang Anda inginkan. Ketika Anda belajar mengelola dan menggunakan kekuatan emosi Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi arsitek kehidupan Anda, menciptakan realitas yang mencerminkan kebahagiaan, cinta, dan kelimpahan yang Anda inginkan. Bab 3. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa Anda menarik ke dalam hidup Anda apapun yang Anda pikirkan dan rasakan secara dominan. Ini bukan hanya tentang keinginan sederhana. Ini adalah tentang bagaimana pikiran, emosi, dan energi Anda memengaruhi realitas di sekitar Anda. Pikirkan hukum ini seperti gravitasi, selalu ada, selalu bekerja, apakah Anda menyadarinya atau tidak. Jika Anda memusatkan perhatian pada kegembiraan, kelimpahan, dan rasa syukur, Anda akan menarik lebih banyak hal yang mencerminkan emosi tersebut. Sebaliknya, jika Anda terjebak dalam ketakutan, kekhawatiran, atau kemarahan, Anda akan menarik lebih banyak hal yang memperkuat perasaan itu. Hukum ketertarikan bukanlah sihir, tetapi seringkali terasa ajaib. Ini adalah pengingat bahwa Anda memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi pengalaman hidup Anda melalui apa yang Anda pilih untuk fokuskan. Hukum ketertarikan bekerja melalui energi. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran dan perasaan Anda, memiliki getaran tertentu. Ketika Anda berpikir atau merasa sesuatu, Anda memancarkan frekuensi yang kemudian menarik hal-hal lain yang memiliki frekuensi serupa. Bayangkan pikiran dan perasaan Anda sebagai stasiun radio. Jika Anda menyetel frekuensi pada kegembiraan dan rasa syukur, Anda akan menerima sinyal yang selaras dengan itu. Kesempatan, orang-orang, dan situasi yang membawa lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup Anda. Namun, jika Anda terus-menerus menyetel frekuensi pada ketakutan atau kekhawatiran, Anda akan menarik hal-hal yang memperkuat getaran tersebut. Tidak hanya itu, hukum ini juga bekerja dengan menginspirasi Anda untuk bertindak. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda inginkan dengan keyakinan penuh, Anda lebih mungkin untuk melihat peluang, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan tetap termotivasi untuk mencapainya. Berikut cara menggunakan hukum ketertarikan. 1. Jelas tentang apa yang Anda inginkan. Anda tidak dapat menarik sesuatu yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Luangkan waktu untuk menentukan apa yang benar-benar Anda inginkan. Jangan hanya fokus pada hal-hal material. Pikirkan juga tentang perasaan, pengalaman, dan hubungan yang Anda inginkan. 2. Fokus pada emosi yang diinginkan. Jangan hanya memikirkan apa yang Anda inginkan, tetapi juga rasakan. Bagaimana perasaan Anda jika tujuan itu tercapai? Rasakan kebahagiaan, kegembiraan, atau kedamaian itu sekarang. 3. Gunakan visualisasi. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan diri Anda hidup dalam realitas yang Anda inginkan. Gambarkan detailnya dengan jelas dan biarkan emosi positif mengalir saat Anda melakukannya. 4. Lepaskan keraguan. Keinginan Anda tidak akan terwujud jika Anda terus meragukannya. Percayalah pada prosesnya, meskipun Anda tidak selalu melihat hasil langsung. 5. Ambil tindakan yang selaras. Hukum ketertarikan tidak bekerja hanya dengan duduk dan menunggu.
Anda harus mengambil langkah-langkah nyata menuju impian Anda, bahkan jika itu dimulai dengan langkah kecil. Berikut kesalahan umum dalam menggunakan hukum ketertarikan. 1. Berfokus pada kekurangan. Jika Anda terus-menerus memikirkan apa yang tidak Anda miliki, Anda justru menarik lebih banyak kekurangan. Fokuslah pada kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda. 2. Tidak konsisten. Anda tidak bisa berharap untuk menarik impian besar jika pikiran dan emosi Anda terus berubah-ubah. Konsistensi adalah kunci. 3. Tidak bertindak. Banyak orang berpikir bahwa mereka hanya perlu berpikir positif tanpa melakukan apa-apa. Tindakan adalah bagian penting dari proses ini. 4. Terjebak dalam ketakutan. Ketakutan adalah penghalang terbesar untuk manifestasi. Ketika Anda takut, Anda memancarkan energi yang bertentangan dengan keinginan Anda. Berikut tips untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. 1. Percaya sepenuhnya. Anda harus percaya bahwa keinginan Anda dapat menjadi kenyataan, bahkan ketika semuanya terlihat mustahil. Keyakinan adalah fondasi dari hukum ini. 2. Bersyukur di setiap langkah. Syukur adalah penguat energi Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda membuka pintu untuk lebih banyak hal baik datang ke dalam hidup Anda. 3. Fokus pada solusi, bukan masalah. Ketika menghadapi tantangan, alihkan perhatian Anda dari apa yang salah ke apa yang bisa dilakukan. 4. Jaga energi positif. Lingkungan, orang-orang di sekitar Anda, dan kebiasaan sehari-hari sangat memengaruhi energi Anda. Pilih hal-hal yang meningkatkan frekuensi Anda. 5. Tetap sabar. Manifestasi membutuhkan waktu. Jangan biarkan ketidaksabaran mengubah energi Anda menjadi keraguan atau kekecewaan. Hukum ketertarikan adalah undangan untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Ini bukan hanya tentang menarik hal-hal yang Anda inginkan, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih sadar, percaya diri, dan penuh rasa syukur. Ketika Anda mulai memahami dan menggunakan hukum ini, Anda akan menyadari bahwa hidup Anda adalah cerminan dari pikiran, perasaan, dan keyakinan Anda. Anda adalah pencipta realitas Anda, dan potensi Anda tidak memiliki batas. Bab 4. Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah kekuatan tak terlihat yang membentuk sebagian besar hidup kita. Ini adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja di balik layar, menjalankan rutinitas, kebiasaan, dan keyakinan tanpa memerlukan perhatian sadar. Bayangkan pikiran bawah sadar sebagai pelaut di bawah dek kapal besar. Dia tidak terlihat, tetapi dialah yang mengarahkan kapal berdasarkan arahan yang diterimanya dari kapten, pikiran sadar Anda. Namun inilah rahasianya. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara perintah yang positif dan negatif. Apapun yang Anda pikirkan berulang kali atau rasakan secara mendalam akan dianggapnya sebagai perintah. Jika Anda sering berpikir, "Saya tidak cukup baik," atau "Hidup saya penuh masalah," pikiran bawah sadar akan memanifestasikan itu dalam realitas Anda. Sebaliknya, jika Anda mengatakan, "Saya mampu dan saya hidup dalam kelimpahan," pikiran bawah sadar akan bekerja untuk menciptakan kenyataan yang mencerminkan afirmasi tersebut. Pikiran bawah sadar adalah seperti ladang subur tempat benih ditanam. Benih ini adalah pikiran, keyakinan, dan perasaan Anda. Jika Anda menanam benih keyakinan positif, Anda akan memanen kehidupan yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan. Tetapi jika Anda menanam benih ketakutan, keraguan, dan kekurangan, hasilnya juga akan mencerminkan itu. Banyak keputusan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan pola yang kita ulangi setiap hari sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Sebagai contoh, jika Anda memiliki keyakinan bahwa Anda tidak layak sukses, Anda mungkin secara tidak sadar menghindari peluang atau menciptakan alasan untuk tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, jika pikiran bawah sadar Anda dipenuhi dengan keyakinan bahwa Anda mampu dan layak, Anda akan secara otomatis bergerak menuju peluang dan membuat keputusan yang mendukung pertumbuhan Anda. Berita baiknya adalah, meskipun pikiran bawah sadar kita dipenuhi oleh pola dan keyakinan lama, kita dapat memprogram ulangnya untuk menciptakan realitas baru.
Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. 1. Kenali pola lama. Langkah pertama adalah menjadi sadar akan keyakinan dan pola negatif yang membatasi Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang selalu saya katakan pada diri saya tentang diri saya? Dan apakah keyakinan ini membantu saya atau justru menghalangi saya? 2. Gunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang Anda ulangi untuk menggantikan keyakinan negatif. Misalnya, jika Anda sering merasa tidak cukup baik, gantilah dengan afirmasi seperti, "Saya layak menerima semua kebaikan dalam hidup ini." 3. Visualisasi. Gambarkan secara rinci kehidupan yang Anda inginkan. Ketika Anda membayangkan ini dengan emosi yang kuat, pikiran bawah sadar Anda mulai bekerja untuk mewujudkannya. 4. Meditasi. Meditasi membantu Anda mencapai keadaan relaksasi yang memungkinkan Anda mengakses pikiran bawah sadar. Dalam keadaan ini, Anda dapat menanamkan sugesti positif dengan lebih efektif. 5. Latihan berulang. Pikiran bawah sadar diprogram melalui pengulangan. Semakin sering Anda mengulang afirmasi, visualisasi, atau tindakan positif, semakin kuat dampaknya pada pikiran bawah sadar Anda. Afirmasi positif adalah cara langsung untuk berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda mengulanginya setiap hari, afirmasi ini menjadi pola baru yang menggantikan keyakinan lama yang tidak mendukung. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya percaya pada kemampuan saya," Anda mulai membangun fondasi keyakinan yang lebih kuat dalam diri Anda. Namun, kunci afirmasi bukan hanya kata-kata, tetapi juga perasaan yang Anda sertakan. Pikiran bawah sadar merespons emosi lebih dari logika. Jadi, ketika Anda mengatakan afirmasi, rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Visualisasi adalah alat yang sangat kuat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Ketika Anda membayangkan tujuan Anda tercapai, Anda memberi pikiran bawah sadar Anda gambaran yang jelas tentang apa yang harus diciptakan. Untuk membuat visualisasi lebih efektif, berikut tipsnya. 1. Bayangkan detailnya. Gambarkan secara spesifik apa yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda ingin rumah baru, visualisasikan desainnya, warnanya, hingga suasana di dalamnya. 2. Rasakan emosinya. Jangan hanya membayangkan, rasakan kebahagiaan, kegembiraan, atau kedamaian yang datang dengan pencapaian tersebut. 3. Lakukan secara rutin. Dedikasikan beberapa menit setiap hari untuk visualisasi. Konsistensi adalah kunci untuk memperkuat pesan ini dalam pikiran bawah sadar. Ketika Anda belajar memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu bekerja lebih keras untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Anda hanya perlu bekerja lebih bijak. Dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda mengarahkan energi Anda ke arah yang mendukung visi terbesar Anda. Pikiran bawah sadar adalah alat yang setia dan penuh potensi. Ketika Anda memenuhinya dengan pikiran positif, keyakinan mendukung, dan emosi yang memberdayakan, ia akan mengubah cara Anda melihat dunia dan pada akhirnya cara dunia merespons Anda. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang Anda impikan. Mulailah dari pikiran bawah sadar Anda. Bab 5. Kekuatan kata-kata. Kata-kata adalah alat yang sederhana tetapi luar biasa kuat. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah getaran yang memancar ke alam semesta, menciptakan resonansi yang memengaruhi realitas Anda. Bayangkan kata-kata sebagai anak panah yang Anda lepaskan dari busur. Begitu dilepaskan, mereka akan melesat dengan tujuan, menciptakan dampak yang nyata. Kata-kata Anda bisa menjadi jembatan menuju kehidupan yang Anda impikan, atau sebaliknya, penghalang yang membuat Anda tetap terjebak dalam pola lama. Namun, terlalu sering kita menggunakan kata-kata secara sembarangan tanpa menyadari kekuatan mereka. Ketika Anda berkata, "Saya tidak bisa," "Hidup ini sulit," atau "Saya selalu gagal," Anda tidak hanya menggambarkan keadaan Anda saat ini, tetapi juga memberi arahan kepada pikiran bawah sadar untuk terus menciptakan itu. Sebaliknya, ketika Anda berkata, "Saya mampu," "Hidup penuh peluang," atau "Saya terus berkembang," Anda menanam benih keyakinan yang memberdayakan. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah bentuk energi.
Kata-kata yang Anda gunakan berulang kali menciptakan pola pikir dan keyakinan yang membentuk bagaimana Anda melihat dunia. Jika Anda sering berbicara negatif, kata-kata itu menjadi perintah bagi pikiran bawah sadar Anda untuk memperkuat realitas yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Sebaliknya, kata-kata positif menciptakan ruang bagi pertumbuhan, peluang, dan transformasi. Misalnya, ketika Anda mengatakan, "Saya tidak layak sukses," Anda menciptakan tembok tak terlihat yang menghalangi Anda untuk menerima keberhasilan. Sebaliknya, jika Anda berkata, "Saya terbuka untuk kesuksesan," Anda membuka pintu yang memungkinkan peluang masuk ke dalam hidup Anda. Kata-kata tidak hanya menggambarkan realitas, mereka membentuknya. Bahasa yang Anda gunakan tidak hanya berdampak pada Anda, tetapi juga pada orang-orang di sekitar Anda. Kata-kata positif membawa energi yang mengangkat semangat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan membangun kepercayaan diri. Menggunakan bahasa positif adalah cara untuk menciptakan resonansi yang mendukung pertumbuhan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam lingkungan Anda. Menggunakan bahasa positif bukan berarti mengabaikan tantangan hidup, tetapi menghadapinya dengan cara yang konstruktif. Daripada berkata, "Masalah ini terlalu besar, ubahlah menjadi, saya akan menemukan solusi untuk masalah ini." Bahasa positif adalah langkah pertama menuju perubahan perspektif, yang pada akhirnya mengubah realitas Anda. Kita semua memiliki kebiasaan berbicara pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sayangnya, seringkali dialog internal ini penuh kritik, keraguan, atau rasa takut. Mengubah bicara negatif menjadi positif adalah langkah penting untuk menciptakan realitas yang lebih baik. Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. 1. Sadari pola Anda. Perhatikan bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri, terutama saat menghadapi tantangan. Tulis pikiran negatif yang sering muncul. 2. Ubah narasi. Gantikan setiap pernyataan negatif dengan yang lebih positif dan memberdayakan. Misalnya, ubah, "Saya selalu gagal" menjadi, "Saya belajar dari setiap pengalaman." 3. Gunakan bahasa yang mendukung. Hindari kata-kata seperti tidak bisa, mustahil, atau selalu buruk. Fokuslah pada kemungkinan seperti saya akan, saya bisa, atau saya terus mencoba. 4. Latihan berulang. Mengubah cara berbicara pada diri sendiri membutuhkan konsistensi. Latih dialog positif setiap hari hingga menjadi kebiasaan baru. Afirmasi adalah cara sederhana, namun efektif untuk memanfaatkan kekuatan kata-kata. Dengan mengulangi pernyataan positif, Anda tidak hanya memperkuat keyakinan yang mendukung, tetapi juga menciptakan vibrasi yang sejajar dengan tujuan Anda. Afirmasi yang baik adalah spesifik, positif, dan emosional. Misalnya, "Saya hidup dalam kelimpahan, dan semua kebutuhan saya terpenuhi. Saya adalah versi terbaik dari diri saya setiap hari. Saya dikelilingi oleh peluang yang membawa saya lebih dekat ke impian saya." Kunci afirmasi adalah rasa. Ketika Anda mengucapkannya, rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Emosi yang Anda sertakan dalam afirmasi adalah bahan bakar yang mempercepat manifestasi. Kata-kata adalah alat paling sederhana yang Anda miliki untuk menciptakan transformasi dalam hidup Anda. Tidak ada biaya untuk menggunakannya, tetapi hasilnya tak ternilai. Mulailah dengan memperhatikan kata-kata yang Anda ucapkan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Setiap kali Anda berbicara, tanyakan pada diri Anda, apakah kata-kata ini membangun atau merusak? Transformasi besar dimulai dari hal kecil. Dengan memilih kata-kata yang lebih positif, memberdayakan, dan penuh harapan, Anda mengubah vibrasi yang Anda pancarkan ke alam semesta. Perlahan tapi pasti, dunia Anda akan berubah sesuai dengan energi yang Anda ciptakan. Anda memiliki kekuatan ini di ujung lidah Anda. Gunakan dengan bijak dan saksikan keajaiban yang terjadi. Bab 6. Pentingnya keyakinan. Keyakinan adalah fondasi dari semua yang Anda capai dalam hidup. Ia adalah energi tak terlihat yang menentukan bagaimana Anda memandang dunia, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda merespons tantangan. Keyakinan bukan hanya ide yang ada di pikiran Anda. Ia adalah kekuatan batin yang dapat menggerakkan gunung, membelah lautan ketakutan, dan membuka pintu-pintu yang tampak tertutup.
Keyakinan adalah cermin dari diri Anda yang terdalam. Apa yang Anda yakini menjadi kenyataan, baik itu mendukung pertumbuhan Anda atau menahan Anda dalam lingkaran stagnasi. Keyakinan yang kuat dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan, sementara keyakinan yang salah dapat membatasi potensi Anda. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang Anda yakini tentang diri Anda, dunia ini, dan apa yang mungkin? Keyakinan Anda adalah lensa yang menentukan bagaimana Anda melihat dunia. Jika Anda percaya bahwa dunia penuh peluang, Anda akan mulai melihat peluang di mana-mana. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa hidup penuh kesulitan, Anda akan terus menemukan bukti untuk mendukung keyakinan itu. Pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara keyakinan yang benar atau salah. Ia hanya mengikuti perintah yang Anda berikan melalui pikiran dan perasaan Anda. Ketika Anda percaya bahwa Anda mampu, Anda mengaktifkan kekuatan dalam diri yang memotivasi Anda untuk bertindak, bertahan, dan mencapai tujuan Anda. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa Anda tidak mampu, pikiran bawah sadar Anda akan mencari alasan untuk membuktikan hal itu benar, bahkan jika kenyataannya berbeda. Mengubah keyakinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah salah satu langkah paling penting untuk mengubah hidup Anda. Keyakinan Anda terbentuk dari pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, dan dialog internal yang terus-menerus Anda ulangi. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah keyakinan Anda. 1. Identifikasi keyakinan yang membatasi. Perhatikan pola pikir yang sering muncul dalam hidup Anda. Misalnya, apakah Anda sering berpikir, "Saya tidak cukup baik," atau "Saya tidak pantas sukses"? Tuliskan keyakinan ini agar Anda dapat menghadapinya secara langsung. 2. Tantang keyakinan itu. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar? Apakah ada bukti bahwa saya tidak cukup baik? Anda akan terkejut melihat bahwa banyak keyakinan negatif tidak didasarkan pada fakta, melainkan pada asumsi atau ketakutan. 3. Ganti dengan keyakinan yang mendukung. Ubah keyakinan negatif menjadi afirmasi positif yang lebih mendukung. Misalnya, gantikan "Saya tidak bisa melakukannya" dengan "Saya sedang belajar dan berkembang setiap hari." 4. Latihan dan pengulangan. Keyakinan baru membutuhkan waktu untuk tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Ulangi afirmasi positif Anda setiap hari dengan penuh keyakinan dan emosi. 5. Buktikan dengan tindakan. Lakukan tindakan kecil yang mendukung keyakinan baru Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda mampu, buktikan dengan mencoba sesuatu yang sebelumnya Anda hindari. Segala sesuatu yang Anda inginkan dimulai dengan keyakinan pada diri sendiri. Dunia mungkin penuh tantangan, tetapi ketika Anda memiliki keyakinan pada kemampuan Anda, tidak ada rintangan yang terlalu besar. Keyakinan pada diri sendiri bukanlah keangkuhan. Itu adalah pengakuan atas potensi luar biasa yang telah dianugerahkan kepada Anda. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda mengirimkan pesan ke alam semesta bahwa Anda siap menerima yang terbaik. Keyakinan ini juga menular. Itu memengaruhi cara orang lain melihat Anda. Dengan percaya pada diri sendiri, Anda membuka pintu untuk mendapatkan dukungan, peluang, dan keberhasilan yang mungkin tampak mustahil sebelumnya. Keyakinan yang membatasi adalah hambatan terbesar yang menghalangi Anda mencapai impian Anda. Mereka seperti rantai tak terlihat yang menahan Anda di tempat, meskipun pintu kebebasan terbuka lebar. Untuk melepaskan diri dari keyakinan yang membatasi, Anda perlu keberanian untuk menghadapi ketakutan Anda dan kesediaan untuk mengubah pola pikir Anda. Berikut, cara mengatasi keyakinan yang membatasi. 1. Temukan akar masalahnya. Banyak keyakinan yang membatasi berasal dari pengalaman masa kecil atau trauma. Temukan akar dari keyakinan Anda untuk memahami bagaimana mereka terbentuk. 2. Maafkan dan lepaskan. Jika keyakinan Anda berasal dari luka masa lalu, maafkan orang-orang yang terlibat dan lepaskan emosi negatif yang terkait. Ini adalah langkah penting untuk membebaskan diri Anda dari masa lalu. 3. Berani bermimpi. Keyakinan yang membatasi sering membuat Anda takut untuk bermimpi besar. Tantang ketakutan ini dengan memvisualisasikan diri Anda hidup dalam kenyataan yang Anda inginkan. Keyakinan adalah fondasi dari semua perubahan besar dalam hidup Anda. Dengan mengubah keyakinan Anda,
Anda tidak hanya mengubah cara Anda berpikir, tetapi juga cara Anda bertindak dan hasil yang Anda capai. Keyakinan adalah bahan bakar yang mendorong Anda melewati rintangan, membangkitkan semangat Anda saat menghadapi kegagalan, dan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Pilihlah keyakinan yang mendukung versi terbaik dari diri Anda. Miliki keberanian untuk merangkul potensi Anda, dan percayalah bahwa Anda layak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keberlimpahan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dengan keyakinan yang kuat, tidak ada yang mustahil. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah realitas Anda, mulai dari apa yang Anda yakini hari ini. Bab 7. Bertindak nyata. Impian tanpa tindakan hanyalah bayangan yang akan memudar seiring waktu. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Anda atau seberapa positif emosi Anda, tindakan adalah kunci yang membuka pintu menuju kenyataan. Bertindak adalah bentuk nyata dari komitmen Anda terhadap visi dan impian Anda. Ia adalah bahasa universal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alam semesta, menunjukkan bahwa Anda siap menerima apa yang Anda inginkan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran berpikir tanpa akhir. Mereka menghabiskan waktu bermimpi, merencanakan, dan menganalisis, tetapi tidak pernah melangkah maju. Mereka menunggu saat yang sempurna atau tanda ajaib untuk mulai bertindak. Tetapi kenyataannya, momentum hanya bisa diciptakan ketika Anda mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil, namun langkah kecil ini seringkali terasa menakutkan. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika saya salah? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa melumpuhkan Anda. Tetapi inilah rahasianya. Anda tidak perlu tahu setiap langkah di depan. Anda hanya perlu mengambil langkah pertama. Berikut, cara mengambil tindakan untuk mewujudkan tujuan. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Anda tidak bisa bergerak maju jika tidak tahu kemana Anda ingin pergi. Tuliskan tujuan Anda secara spesifik dan visualisasikan hasil akhirnya. 2. Pecah menjadi langkah-langkah kecil. Impian besar seringkali terasa berat, tetapi jika Anda memecahnya menjadi tugas-tugas kecil, segalanya menjadi lebih mudah. Fokus pada satu langkah dalam satu waktu. 3. Prioritaskan tindakan. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan saya? Fokus pada tindakan yang paling berdampak. 4. Mulailah dengan keberanian. Tindakan pertama mungkin penuh dengan keraguan dan ketakutan, tetapi keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut. Itu adalah kemampuan untuk bertindak meski merasa takut. 5. Jangan menunggu kesempurnaan. Kesempurnaan adalah ilusi yang bisa membuat Anda terus menunda. Fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Ketekunan adalah bahan bakar yang menjaga api impian Anda tetap menyala. Dalam perjalanan menuju tujuan Anda, akan ada rintangan, kegagalan, dan momen-momen di mana Anda merasa ingin menyerah. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bertahan meski menghadapi tantangan. Bayangkan seorang pemahat yang bekerja dengan balok marmer. Pada awalnya, pukulan palunya tampak tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dengan setiap pukulan, sedikit demi sedikit, bentuk mulai muncul. Demikian juga, tindakan yang konsisten, meskipun kecil, akan menghasilkan hasil yang luar biasa seiring waktu. Ketekunan adalah bukti komitmen Anda. Ia menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda serius tentang apa yang Anda inginkan, dan itu membuka jalan bagi keajaiban untuk terjadi. Kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, terlalu sering, kegagalan dianggap sebagai akhir cerita. Padahal, ia hanyalah sebuah bab dalam perjalanan Anda. Berikut cara menghadapi kegagalan. 1. Ubah perspektif Anda. Lihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan hukuman. Setiap kesalahan membawa wawasan yang dapat membantu Anda menjadi lebih baik. 2. Tetap fleksibel. Jika satu pendekatan tidak berhasil, cari cara lain. Ingat, jalan menuju sukses jarang lurus. Ia penuh dengan tikungan dan belokan. 3. Jangan takut mengulang. Jika Anda jatuh, bangkit lagi. Kegagalan hanya menjadi kekalahan
jika Anda berhenti mencoba. 4. Bersyukur atas progres. Fokus pada sejauh mana Anda telah melangkah, bukan pada seberapa jauh lagi Anda harus pergi. Motivasi adalah energi yang menggerakkan Anda, tetapi ia bukan sumber daya yang tak terbatas. Ada hari-hari di mana semangat Anda mungkin memudar. Pada saat seperti itu, penting untuk memiliki strategi untuk menjaga motivasi tetap hidup. Berikut tips untuk tetap termotivasi. 1. Ingat tujuan Anda. Kembali ke alasan mengapa Anda memulai perjalanan ini. Apa yang benar-benar Anda inginkan dan mengapa itu penting bagi Anda. 2. Rayakan kemenangan kecil. Setiap langkah maju adalah pencapaian yang layak dirayakan. Ini akan memberi Anda dorongan untuk terus bergerak. 3. Kelilingi diri Anda dengan energi positif. Temukan komunitas atau orang-orang yang mendukung impian Anda. Lingkungan yang positif dapat menginspirasi Anda untuk terus maju. 4. Istirahat dengan bijak. Kadang-kadang, langkah terbaik yang bisa Anda ambil adalah berhenti sejenak untuk mengisi ulang energi Anda. Jangan takut untuk melangkah mundur sesaat selama Anda tetap berkomitmen untuk melangkah maju. Bertindak adalah cara Anda menunjukkan kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa Anda percaya pada visi Anda. Ia adalah penggerak yang mengubah energi menjadi hasil nyata. Ketika Anda bertindak, Anda menciptakan momentum, menarik peluang, dan membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Jadi, bertindaklah sekarang. Jangan menunggu esok hari atau momen yang sempurna. Mimpi Anda sedang menunggu Anda untuk mengambil langkah pertama. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan dalam diri Anda untuk membuatnya menjadi nyata. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, tetapi semuanya dimulai dengan satu hal, keberanian untuk bertindak. Bab 8. Peran rasa syukur. Rasa syukur adalah seni sederhana namun mendalam dari menghargai apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah kemampuan untuk menemukan keindahan dalam momen kecil, dalam hal-hal yang seringkali kita anggap biasa, udara segar yang Anda hirup, sinar matahari pagi yang hangat, atau senyuman seseorang yang Anda cintai. Syukur bukan hanya perasaan, ia adalah sikap hidup. Ia adalah cara melihat dunia dengan kacamata positif yang memancarkan energi penuh cinta dan penerimaan. Namun, syukur lebih dari sekadar mengucapkan terima kasih. Ia adalah pengalaman mendalam yang melibatkan hati, pikiran, dan jiwa Anda. Ketika Anda benar-benar bersyukur, Anda menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan. Anda mengakui keajaiban di sekitar Anda, sekecil apapun itu, dan memberi sinyal kepada alam semesta bahwa Anda terbuka untuk menerima lebih banyak. Rasa syukur adalah kekuatan transformatif yang dapat mengubah cara Anda memandang dunia dan, pada akhirnya, realitas Anda. Ketika Anda fokus pada hal-hal yang Anda syukuri, Anda memancarkan frekuensi energi yang positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan syukur secara teratur cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih puas dengan hidup mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari mekanisme kerja energi. Ketika Anda merasa bersyukur, Anda keluar dari mode kekurangan dan memasuki mode kelimpahan. Anda berhenti berfokus pada apa yang kurang dan mulai menghargai apa yang sudah ada. Pikiran bersyukur menciptakan perasaan bersyukur, yang pada akhirnya menciptakan tindakan bersyukur. Tindakan-tindakan ini memperkuat siklus positif yang membantu Anda mewujudkan lebih banyak hal yang Anda inginkan dalam hidup. Syukur adalah kebiasaan yang bisa dilatih. Tidak peduli seberapa sibuk atau penuh tantangan hidup Anda, selalu ada waktu untuk berhenti sejenak dan bersyukur. Berikut adalah cara-cara sederhana untuk melatih rasa syukur. 1. Buat jurnal syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri. Hal ini dapat membantu Anda melihat betapa banyak berkat yang ada dalam hidup Anda, bahkan di hari-hari yang sulit. 2. Praktikan syukur di saat ini. Di tengah kesibukan sehari-hari, berhenti sejenak dan fokuslah pada apa yang sedang Anda nikmati saat ini. Bisa jadi secangkir kopi hangat atau percakapan dengan teman dekat. 3. Ungkapkan rasa terima kasih. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda.
Kata-kata sederhana ini bisa menciptakan hubungan yang lebih dalam dan membawa kebahagiaan, baik bagi Anda maupun orang lain. 4. Gunakan visualisasi. Bayangkan semua hal baik dalam hidup Anda dan rasakan syukur yang mendalam untuk hal-hal tersebut. Ini adalah cara untuk memperkuat energi positif dalam diri Anda. 5. Temukan pelajaran dalam kesulitan. Bahkan dalam momen-momen sulit, ada sesuatu yang bisa Anda syukuri. Pelajaran hidup yang berharga seringkali datang dari tantangan. Syukur bukan hanya baik untuk jiwa Anda, tetapi juga untuk tubuh dan pikiran Anda. Berikut beberapa manfaat yang akan Anda rasakan ketika Anda menjadikan syukur sebagai bagian dari hidup Anda. 1. Kesehatan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, tekanan darah yang lebih rendah, dan tidur yang lebih nyenyak. 2. Hubungan yang lebih harmonis. Rasa syukur memperkuat ikatan emosional dan menciptakan hubungan yang lebih hangat dan tulus. 3. Ketenangan pikiran. Ketika Anda fokus pada hal-hal baik, Anda merasa lebih damai dan lebih sedikit stres. 4. Energi positif. Syukur meningkatkan suasana hati Anda dan memberi Anda energi untuk menghadapi tantangan hidup. 5. Kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, Anda membuka pintu untuk menerima lebih banyak kelimpahan dalam hidup Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda menghargai apa yang sudah Anda miliki. Ini menciptakan resonansi energi yang menarik, lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Syukur juga membantu Anda tetap fokus pada hal-hal positif yang mempercepat proses manifestasi. Selain itu, rasa syukur membantu Anda tetap selaras dengan tujuan Anda. Ketika Anda bersyukur untuk langkah-langkah kecil yang Anda ambil menuju impian Anda merasa lebih terinspirasi dan lebih termotivasi untuk terus maju. Namun, syukur tidak hanya tentang berterima kasih atas hal-hal baik. Ia juga tentang menerima tantangan dengan hati yang terbuka, percaya bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan Anda menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan bersyukur, Anda mengubah energi negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Ini adalah jembatan antara apa yang Anda miliki sekarang dan apa yang ingin Anda capai. Ketika Anda mempraktikkan rasa syukur secara konsisten, Anda tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi Anda juga menciptakan realitas yang selaras dengan impian Anda. Jadi, ambil waktu sejenak hari ini untuk menghargai apa yang Anda miliki. Rasakan keajaiban yang ada di sekitar Anda. Dan percayalah, dengan hati yang penuh rasa syukur, Anda akan mampu mewujudkan apapun yang Anda impikan. Syukur adalah magnet untuk keajaiban. Mulailah menggunakannya dan lihat bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih baik. Bab 9. Pentingnya melepaskan. Melepaskan adalah seni menyerahkan kendali. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan atau berhenti mencoba, tetapi tentang melepaskan keterikatan emosional terhadap hasil tertentu. Ketika Anda melepaskan, Anda membiarkan energi mengalir dengan bebas tanpa hambatan. Anda berhenti memaksa kehidupan untuk berjalan sesuai keinginan Anda dan memberi ruang bagi alam semesta untuk bekerja dengan caranya yang penuh kebijaksanaan. Melepaskan adalah tindakan kepercayaan. Ini adalah pengakuan bahwa Anda telah melakukan bagian Anda, dan sekarang saatnya membiarkan kekuatan yang lebih besar mengambil alih. Sama seperti seorang petani yang menanam benih dan percaya bahwa alam akan melakukan sisanya, melepaskan adalah keyakinan bahwa apa yang Anda inginkan akan terwujud pada waktu yang tepat. Ketika kita terlalu terikat pada hasil, kita menciptakan ketegangan dalam diri kita. Ketegangan ini seringkali muncul dalam bentuk rasa cemas, takut, atau frustrasi. Emosi-emosi ini memancarkan energi negatif yang justru menghalangi proses manifestasi. Sebaliknya, melepaskan menciptakan ruang untuk kemungkinan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa Anda percaya pada proses kehidupan dan yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana terbaik. Dengan melepaskan, Anda mengalihkan fokus dari rasa kekurangan ke rasa percaya.
yang pada gilirannya mempercepat aliran energi positif menuju impian Anda. Melepaskan juga membantu kita menerima bahwa hasil yang kita inginkan mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang-kadang, alam semesta memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita, dan dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima keajaiban tersebut. Berikut, cara melepaskan pikiran dan emosi negatif. 1. Sadari dan terima perasaan Anda. Langkah pertama untuk melepaskan adalah menyadari apa yang Anda rasakan. Akui emosi Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan emosional. 2. Latih perhatian penuh. Dengan hidup di saat ini, Anda mengurangi keterikatan pada masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Meditasi dan latihan pernapasan adalah alat yang sangat efektif untuk ini. 3. Percayakan pada proses. Yakini bahwa Anda berada di jalur yang benar, bahkan jika Anda tidak dapat melihat hasilnya saat ini. Percayalah bahwa segala sesuatu sedang bekerja untuk kebaikan Anda. 4. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa saat ini, dan biarkan hasilnya berkembang dengan sendirinya. 5. Gunakan ritual atau simbol. Terkadang, tindakan simbolis seperti menulis kekhawatiran Anda di selembar kertas dan membakarnya dapat membantu Anda secara emosional melepaskan beban yang Anda rasakan. Melepaskan juga berarti membebaskan diri dari beban masa lalu. Memaafkan adalah bagian penting dari proses ini. Ketika Anda memaafkan, Anda tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri Anda sendiri dari rasa sakit dan dendam. Memaafkan bukan berarti Anda menerima apa yang terjadi sebagai sesuatu yang benar, tetapi bahwa Anda memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte kebahagiaan Anda saat ini. Ini adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri dan cara untuk menciptakan ruang untuk energi baru yang lebih positif. Melepaskan tidak mungkin terjadi tanpa kepercayaan. Percayalah bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan bahwa kekuatan ini selalu bekerja untuk mendukung Anda. Berikut cara percaya pada alam semesta. 1. Ingat keajaiban masa lalu. Refleksikan momen-momen dalam hidup Anda ketika sesuatu yang baik terjadi secara tak terduga. Ini adalah bukti bahwa alam semesta selalu bekerja untuk Anda. 2. Praktikan rasa syukur. Bersyukur untuk apa yang Anda miliki saat ini membantu memperkuat keyakinan Anda bahwa lebih banyak hal baik akan datang. 3. Berserah pada waktu ilahi. Ingatlah bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang tepat. Jangan terburu-buru, biarkan kehidupan berjalan sesuai alurnya. Ketika Anda melepaskan, Anda membebaskan diri dari tekanan dan ketegangan. Anda menemukan kedamaian dalam kenyataan bahwa Anda tidak perlu mengontrol segalanya. Kedamaian ini adalah pondasi untuk menciptakan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kelimpahan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi menemukan kebebasan. Kebebasan untuk percaya, untuk merasakan, dan untuk hidup sepenuhnya. Ketika Anda melepaskan, Anda membuka pintu untuk menerima apa yang benar-benar Anda butuhkan, bukan hanya apa yang Anda inginkan. Dalam proses mewujudkan impian, melepaskan adalah langkah yang seringkali paling sulit, tetapi juga yang paling penting. Melepaskan adalah seni mempercayai dan menyerahkan kendali kepada kekuatan yang lebih besar. Ini adalah pengakuan bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dan bahwa sekarang saatnya membiarkan kehidupan berjalan dengan caranya sendiri. Jadi, lepaskan kekhawatiran Anda, biarkan harapan Anda mengalir, dan percayalah pada keajaiban yang sedang menunggu Anda di tikungan berikutnya. Dengan melepaskan, Anda tidak hanya menciptakan ruang untuk hal-hal baru, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam momen ini. Melepaskan adalah langkah terakhir menuju kebebasan sejati, dan kebebasan adalah pintu menuju keajaiban hidup. Bab 10. Hidup di saat ini. Hidup di saat ini adalah seni menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen yang sedang berlangsung, tanpa dibebani oleh bayang-bayang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Ini adalah undangan untuk merasakan setiap detik, untuk menghargai setiap napas, setiap suara, dan setiap perasaan yang muncul di dalam diri Anda.
Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tuntutan, hidup di saat ini adalah sebuah pemberontakan terhadap kebiasaan mengabaikan kehidupan yang sedang terjadi. Hidup di saat ini bukan hanya sekadar kewajiban untuk berfokus, tetapi sebuah cara untuk benar-benar merasakan kehidupan, untuk menghidupkan setiap pengalaman secara penuh dan tanpa penundaan. Ini adalah penerimaan bahwa hanya saat ini yang ada, dan dengan menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari kekangan waktu yang menekan. Ketika kita terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan, kita mengurangi kemampuan kita untuk mengarahkan energi ke dalam penciptaan realitas yang kita inginkan. Ketika kita terlalu khawatir tentang apa yang belum terjadi, atau menyesali apa yang telah berlalu, kita menyia-nyiakan potensi yang ada dalam momen ini. Dengan hidup di saat ini, kita mengalihkan fokus kita pada kekuatan yang dimiliki sekarang. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk merubah hidup kita sudah ada di sini, di dalam diri kita, di momen ini. Ketika kita hadir dalam saat ini, kita bisa melihat peluang, merasakan kejelasan, dan mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan kita. Energi yang kita keluarkan menjadi lebih kuat dan lebih terarah, karena kita tidak lagi terpecah oleh kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Berikut tips untuk hidup di saat ini. 1. Latihan perhatian penuh. Latihan perhatian penuh atau mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Dengan memperhatikan pernapasan kita, sensasi tubuh, dan suara-suara sekitar, kita mengingatkan diri kita untuk tidak melarikan diri ke masa lalu atau masa depan. 2. Hentikan perjuangan dengan waktu. Cobalah untuk berhenti mengejar waktu atau merasa terburu-buru. Ketika Anda berusaha terlalu keras untuk mengatur waktu, Anda justru kehilangan rasa syukur atas apa yang sedang terjadi sekarang. 3. Berlatih syukur setiap hari. Mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap hari adalah cara yang efektif untuk membawa perhatian Anda kembali ke saat ini. Ketika Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki, Anda mengubah fokus Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. 4. Terima apa adanya. Kadang-kadang, hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun, menerima kenyataan yang ada di saat ini, tanpa penolakan atau perlawanan, adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan positif. 5. Berhenti multitasking. Ketika kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, kita seringkali kehilangan kedalaman pengalaman. Fokuslah pada satu hal pada satu waktu, dan berikan perhatian penuh pada apa yang sedang Anda lakukan. Anda akan merasa lebih hidup dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Hidup dengan kesadaran penuh memungkinkan kita untuk merasakan kedamaian yang datang dari menerima diri kita dan dunia sekitar kita tanpa penilaian. Kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, merasa lebih terhubung dengan orang lain, dan mengurangi stres yang sering kali datang dari kekhawatiran yang tidak perlu. Kesadaran penuh juga membantu kita untuk lebih baik mengenali perasaan kita. Ketika kita benar-benar mendengarkan diri kita sendiri, kita bisa lebih bijaksana dalam membuat keputusan dan lebih cepat bertindak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak lagi terjebak dalam kebiasaan atau pola pikir otomatis yang menghambat pertumbuhan kita. Kedamaian dan kebahagiaan yang sejati bukanlah sesuatu yang terletak di luar diri kita, tetapi ditemukan dalam penerimaan terhadap momen ini. Ketika kita menerima kehidupan dengan semua ketidakpastiannya, kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan mengganti kebingungan dengan kedamaian. Menciptakan kedamaian dalam diri dimulai dengan berhenti berusaha mengubah segala sesuatunya dan menerima kenyataan apa adanya. Ini bukan tentang pasrah, melainkan tentang memahami bahwa setiap momen memiliki nilai dan tujuan tersendiri. Dengan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita memberi ruang bagi ketenangan dan kebahagiaan yang lebih dalam untuk muncul. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita mulai menemukannya dalam setiap detik yang kita jalani. Rasa syukur, keterbukaan, dan penerimaan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang telah lama menunggu kita. Kehidupan yang penuh dengan kecemasan dan penundaan hanyalah bayangan dari realitas yang lebih besar. Ketika kita memilih untuk hidup di saat ini, kita membuka potensi kita yang sejati. Kita berhenti menunda kebahagiaan dan keberhasilan kita untuk hari esok dan mulai menjalani hidup yang kita inginkan sekarang. Dengan hidup di saat ini,
kita belajar untuk merangkul keindahan hidup, meskipun mungkin tidak selalu sempurna. Ini adalah kesempatan untuk merayakan setiap momen dan memberi ruang bagi keajaiban untuk terjadi. Hidup di saat ini bukanlah sekadar cara untuk mengatasi stres atau kecemasan, tetapi juga cara untuk membuka diri kita kepada kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Dengan menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen sekarang, kita dapat menciptakan masa depan yang kita impikan, satu langkah pada satu waktu. Kesimpulan: ketika kita berhenti mencari di luar diri kita apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, kita membuka pintu untuk hidup yang lebih bermakna. Setiap momen, meskipun sederhana, memiliki potensi tak terbatas untuk mengubah hidup kita. Mengubah realitas bukanlah sesuatu yang terjadi dalam hitungan hari atau dengan usaha besar, tetapi sebuah perjalanan yang dimulai dengan kesadaran bahwa kita sudah memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa Anda merasakannya sepenuhnya. Jangan biarkan kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu menghalangi kebahagiaan yang dapat Anda temui hari ini. Saat Anda memilih untuk hadir, untuk merasakan setiap emosi, untuk melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan untuk bersyukur atas setiap langkah kecil, Anda mulai membentuk dunia yang benar-benar Anda inginkan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan sepenuh hati, untuk merangkul ketidakpastian dengan keyakinan, dan untuk percaya bahwa setiap tindakan yang Anda ambil di saat ini memiliki kekuatan untuk mewujudkan masa depan yang luar biasa. Realitas Anda adalah refleksi dari apa yang Anda pilih untuk rasakan, yakini, dan lakukan sekarang. Jadilah pencipta dari dunia yang Anda impikan, karena dalam setiap detik Anda memiliki kuasa untuk mengubahnya.